أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Shadaqallahul Adzim. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan dialah yang maha agung. Surat Ali Imran ayat 67 dan 68. An Utsmana radhiyallahu anhu wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a awwaluha fi ada'i faraidillahi wasani fi ijtinabi maharimillahi wathalithu fil amri bil ma'rufi wabtigha'i thawabillahi warrabi'u fin nahyi 'anil munkari wal ittiqa'i min ghadabillahi. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau mengatakan, aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal. 1. Dalam menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah. Yang kedua, dalam menjauhi segala sesuatu yang diharamkan Allah. Ketiga, dalam amar ma'ruf dan mencari pahala dari Allah. Yang keempat, dan dalam nahi mungkar dan terpelihara dari kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dilihat di surat ketiga ayat 102 sampai 200 tentang umat yang terbaik yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersatu dalam rangka untuk senantiasa beriman takwa, beramal soleh, wasiat selalu dalam kebenaran dan wasiat selalu dalam kesabaran. Dan juga bisa dilihat nanti di surat kedua ayat 207 sampai 208, dan guru merdeka Robbani ada di surat ketiga ayat 79. Dan perlu diingat, barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah maka Allah akan mengajarinya, di surat kedua ayat 282. Dan juga hati-hati di surat kelima ayat 114 sampai 120
wabil khususnya di Al-Maidah ayat 116 bahwa Nabi Isa alaihissalam dan para nabi dan rasul itu adalah hamba Allah dan utusannya. Definisi ma'ruf ialah kullu ma yahsunu fi syar'i, segala sesuatu yang dipandang baik menurut syarak. Sedangkan yang mungkar ialah ma laisa fihi ridhallahi ta'ala min qaulin aw fi'lin, sesuatu yang tidak diridhai Allah baik ucapan maupun perbuatan. Jadi kita harus berhati-hati. CCTV Robi ada di surat 50 ayat 16 sampai 45. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'inillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA Bumi Kota Baru Ndriorejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita dan umat Islam untuk mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah memberikan kita mampu untuk berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar, dan kita didekatkan dengan perbuatan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 3 namanya Ali Imran ayat 67. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada orang yang berdebat. Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sebenarnya? Di surat An-Nisa ayat 125, ayat ini merupakan jawaban bagi perdebatan orang Yahudi dan Nasrani mengenai agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka masing-masing berpendapat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menganut agama yang dipeluk mereka. Pendapat mereka itu sebenarnya adalah dusta karena tidak didasarkan pada bukti-bukti yang nyata. Yang benar ialah keterangan yang didasarkan wahyu yang diyakini kaum muslimin, karena umat Islam memeluk agama seperti agama yang dipeluk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan agama Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jelaslah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak memeluk agama Nasrani dan tidak pula memeluk agama Yahudi. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berpegang kepada petunjuk Allah serta tunduk dan taat kepada segala yang diperintahkan, atau istilahnya Hanif atau Muslim. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menganut kepercayaan musyrikin, yaitu kafir Quraisy dan suku Arab lainnya yang menganggap diri mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang dimuliakan oleh segala pihak, baik orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ataupun musyrikin. Tetapi sayang, pendapat mereka itu tidak benar, karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak beragama seperti agama mereka. Beliau adalah seorang muslim yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak pernah mempersekutukannya. Nanti bisa dilihat di surat ke-6, namanya surat Al-An'am ayat 160 sampai 165. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Kita lanjutkan ayat 68. Orang yang paling berhak menjadi pendukung Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang paling setia agamanya
Bukanlah orang yang hanya mengaku bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk agamanya, tetapi orang yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan meneruskan dakwahnya. Tentu saja orang itu adalah orang yang beragama tauhid dan dengan ikhlas melaksanakan agamanya. Mereka haruslah orang-orang yang berserah diri kepada Allah semata, jauh dari sifat-sifat syirik. Bisa dilihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208 dan juga di surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 129. Sifat-sifat serupa ini terdapat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, termasuk pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Ada di surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 34 sampai 35. Amin ya rabbal alamin. Kesemuanya itu adalah inti ajaran Islam. Oleh sebab itu, apabila ada agama yang tidak memiliki prinsip-prinsip tersebut, maka agama itu jauh menyeleweng dan hanya tinggal bekas-bekasnya saja. Mari kita bersama-sama bertafaqquh fiddin, surat At-Taubah ayat 122. Kita banyak-banyak membaca sejarah-sejarah para nabi dan rasul beserta umatnya, sejarah para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, sahabat para tabi'in yang mulia, sejarah para habaib yang mulia, para ustadz ustadzah, para kiai, dan juga umat Islam. Marilah kita kaji, kita baca, karena itu semua ada hasanahnya untuk kita semuanya. Bisa dilihat di surat 35, namanya surat Fatir, ayat 28 sampai 35. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Dia akan memberikan bantuan, kekuatan dan taufik kepada orang-orang mukmin, karena Allah yang menguasai dan mengendalikan urusan mereka dan memperbaiki keadaan mereka, serta memberikan pahala sesuai dengan banyak sedikitnya mereka mengamalkan ajaran Islam. Surat Muhammad ayat 7 dan juga di surat At-Taubah ayat 40, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan dan kemenangan kepada orang-orang yang senantiasa maju tak gentar membela yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa istri, suami, anak, cucu kami, dosa ayah, ibu kami, dosa bapak, ibu, guru-guru kami, dan dosa para siswa-siswi kami, para pecinta Al-Quran di bumi, dan juga dosanya para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa kami untuk seluruh saudara-saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada mereka panjang umur, bil barokah, wa bita'atillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan mereka nanti ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, turunkanlah kasih sayang-Mu dan ampunan-Mu kepada ayah kami, kepada guru-guru kami, kepada anak cucu kami dan siswa-siswi kami, para pecinta Al-Quran di bumi ini yang sudah wafat, dan seluruh kaum mukminin mukminat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Ya Allah, berilah kami hasanah di dunia ini, di barzah, di akhirat,
dan sampaikan kami ke surgamu beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayah dan ibu kami, guru-guru kami, para murid-murid kami, dan seluruh keluarga kami, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat, sebagaimana janjimu di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70 dan juga di surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.